Selebgram palsu ini hidup mewah dengan mengual, selalu beralasan ponsel mati atau kartu bermasalah saat harus membayar. Dabolang terpaksa menalangi semuanya hingga tabungannya hampir habis. Tak sanggup lagi, dia bergegas berkemas dan berpamitan dengan alasan urusan kantor. Meski begitu, Ana tetap membual soal ayahnya yang kaya dan jamuan mewah perpecahan mereka. Kini, Dabolang hanya ingin segera pulang dan memblokir kartunya. Namun, baru saja dia pergi. Namun, kartunya diblokir karena limit. Bahkan, jaminan hotelnya mencapai $60.000 hingga ia tak mampu pulang. Saat selebgram palsu lain memuji orang kaya, Ana justru mendekati sosialita dengan memamerkan selera seninya. Ia meremehkan pilihan wanita itu dan menunjuk lukisan lain sebagai yang paling berharga. Meski diragukan karena harganya mahal, Ana tetap bicara dengan sangat meyakinkan. Ana dikira staf galeri, namun ia mengaku sebagai putri kaya yang tak perlu bekerja. Citra ini membawanya masuk ke lingkaran sosialita hingga dipercaya semua orang. Ia lalu bertemu pengusaha kaya bernama Zes. Mereka cocok dan segera menjalin hubungan. Zes menghabiskan banyak uang demi mengajak Ana keliling dunia. Perjalanan mereka pun viral di internet dan menjadi tren bagi para influencer. Pacarnya melihat postingan Ana tentang pesta sosialita di Bali dan memintanya mengatur pertemuan. Sang sosialita pun mengundang mereka. Karena tak punya uang untuk tiket, Ana berbohong bahwa kartunya diblokir ayahnya. Pria itu percaya saja. Ana berjanji menanggung biaya, lalu mereka berangkat ke Bali, menaiki kapal pesiar mewah tersebut. Di pesta elit pertamanya, Ana membela Chai-si yang diabaikan pengusaha besar. Saat sang sosialita mencoba menghentikan Chai-si, Ana justru memprovokasi para pengusaha itu dengan menyebut mereka penakut karena menolak investasi muda, seperti ayahnya yang rugi miliaran. Ucapan tajamnya seketika membungkam suasana. Sosialita itu memberi kode agar Ana berhenti bicara. Namun, pengusaha itu justru kagum pada keberanian Ana, lalu mendanai pacarnya $1 juta dan menawari Ana kerja. Ana menolak demi menjaga citra putri konglomeratnya. Sayang, kedoknya terbongkar saat ia dan pacarnya menyelinap kembali ke kapal pesiar demi menikmati kemewahan mahal secara gratis. Sosialita itu murka dan mengusir Ana, lalu memutus hubungan. Zes yang curiga karena alasan kartu dibekukan, meminta desainer mengecek identitas Ana. Terungkap nama belakangnya bukan bangsawan, melainkan nama biasa. Zes pun memblokir kartu Ana hingga ia hampir diusir dari hotel. Benarkah begitu? Mas kemahku, ayahku, aku sangat kesepian. Dia memutusku, dia memutusku. Ditanya pacarnya, Ana berdalih identitas palsunya demi kerendahan hati. Ia menuduh pacarnya hanya mengincar harta dan gelarnya. Zeis marah dan membalas bahwa Ana tak pernah keluar uang selama ini. Ana bahkan meminta pacarnya membayar air mineral. Saat dicurigai, ia berdalih kartu banknya diblokir ayahnya demi hubungan mereka. Zeis yang percaya langsung melunasi tunggakan sewa Ana dan memberinya kartu tambahan. Ana pun segera berbelanja mewah, namun ia tetap tak puas hingga menemukan wanita kaya yang menyukai pacarnya. Alih-alih cemburu, Ana menyarankan Zeis mendekati wanita kaya itu demi akses ke kelas atas. Meski sempat diabaikan dan dicemooh, Ana berhasil menarik perhatian sang wanita lewat wawasan seninya hingga diajak bersosialisasi. Saat pertama kali bertemu para tokoh ternama, Ana berusaha tenang meski merasa gugup. Dia pun mulai menyelidiki lingkaran sosialita tersebut dan menemukan fakta bahwa yayasan-yayasan yang mereka dirikan sebenarnya hanyalah cara umum bagi orang kaya untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Ana terinspirasi mengaku punya yayasan luar negeri demi mendekati sosialita New York, namun ia justru diabaikan dan hanya dianggap pelayan yang disuruh mengambil makanan. Harapan terakhirnya pada sang pacar kaya pun hancur saat ia menyadari bahwa pidato pacarnya hanyalah kebohongan belaka. Setelah melihat foto-foto pamer di media sosial, Ana menyadari dirinya telah dibohongi dan mencoba menelepon pacarnya puluhan kali dengan penuh amarah, namun tetap saja panggilannya tidak pernah diangkat sama sekali. Kehabisan akal, Ana mendatangi kantor pacarnya namun mendapati perusahaan itu bangkrut dan dia kabur ke kampung. Merasa tertipu, Ana melacak rumah Chai-si untuk menuntut penjelasan. Chai-si mengaku menyamar demi investasi dan memohon Ana bungkam selama 2 hari lagi demi $3 juta. Dia berjanji akan membawa Ana kabur setelahnya, namun ambisi besar Ana tak puas hanya dengan uang itu. Ana pura-pura setuju pada Chai-si, tapi malah membongkar kebangkrutannya pada si wanita kaya sambil mengaku sebagai korban investasi. Akibatnya, wanita kaya itu berbalik mendukung yayasan Ana dan mengusir Chai-si setelah pertengkaran hebat. Ana puas melihat kehancuran pria itu. Kini, hubungan Ana dan wanita kaya tersebut semakin erat, membawanya ke berbagai acara elit. Ana dipuji sebagai murid kesayangan hingga statusnya melonjak. Populer di kalangan elit, Chai-si sadar Ana berkhianat.
Pasca cekcok, ia kabur ke Dubai hindari utang. Ana pun kian berani membebankan tagihan belanjanya pada sang majikan. Koleksi barang mewah Ana akhirnya terbongkar saat sekretaris melaporkan tagihan ratusan ribu dolar yang janggal. Panik, Ana segera kabur membawa hartanya. Sang sosialita terpaksa diam demi menjaga reputasi. Kini, Ana semakin percaya diri menipu para pengusaha kaya. Ia mengincar 40 juta dolar untuk menyewa kantor elit di New York. Ana mengincar investor berjuluk si botak dengan rencana ambisius, namun ditolak karena kurangnya riset dan pengalaman. Tak menyerah, Ana mencari celah melalui putri sang investor. Ia pun menanggalkan pakaian mewahnya, berganti busana profesional, dan kembali menemui pria itu. Ana memelas agar mendapat simpati dan waktu 10 menit. Setelah sepakat bekerja sama, ia mengundang si botak melihat tim elitnya. Di pesta malam itu, Ana berbaur dengan tokoh penting, berpura-pura kaya, dan sukses menjadi pusat perhatian. Keterampilan Ana meyakinkan si botak bahwa yayasannya akan sangat menguntungkan. Terbuai, ia rela bekerja gratis 2 bulan dan menjamin pinjaman 40 juta dolar. Komunikasi dengan pengelola dana di Jerman pun berjalan mulus tanpa celah, membuat si botak semakin yakin pada identitas palsu Ana. Pinjaman disetujui, namun pengelolanya adalah Ana sendiri yang menyamar menggunakan kartu virtual dan pengubah suara. Demi masuk kalangan elit, ia menyewa helikopter tanpa membayar. Saat ditagih staf bandara, ia dengan angkuh menyalahkan sistem jaringan atas keterlambatan transfernya. Ana beralasan pergi ke pasar lalu menghilang. Staf mengira dia hanya ceroboh tanpa menyadari ini trik liciknya yang akan berujung masalah besar.